Selamat siang teman-teman. Jadi pada siang hari ini saya sebelumnya mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi umat sedharma yang merayakan. Dan siang hari ini saya akan berbagi tips bagaimana mengawali untuk teman-teman yang berkeinginan membudidaya maggot BSF. Jadi yang pertama yang dibutuhkan di sini keinginan atau hobi. Kalau sudah mempunyai keinginan dan hobi, saya rasa pembudidayaannya akan berkelanjutan dan terus berjalan. Yang kedua, modal teman-teman. Nah, ada beberapa modal yang di sini yang dibutuhkan. Yang pertama, modal tempat. Tempat yang sangat ideal untuk membudidaya maggot lalat BSF ini setidaknya jauh dari tempat komplek atau perumahan teman-teman. Yang modal berikutnya yaitu tenaga atau mental. Tenaga dan mental juga kita butuhkan karena budidaya maggot ini budidaya yang atau peternakan yang mungkin sebagian orang menganggap bahwa budidaya ini sebagian orang menganggap tidak lazim atau mungkin ada yang menganggap bahwa ini adalah ulat yang jorok atau bagaimana. Modal dan mental tenaga atau mental itu memang butuh. Dan yang modal ketiga yaitu uang atau dana. Dana itu sangat dibutuhkan teman-teman sebetulnya. Terutama untuk membuat biopon, membuat kandang. Jadi biopon usahakan membuatnya dari seperti ini, biopon lantai. Karena semakin hari perkembangan maggot itu semakin banyak. Dulu saya juga pernah menggunakan biopon seperti itu, tapi lama-kelamaan sudah nggak layak lagi karena perkembangannya begitu cepat. Akhirnya saya beralih ke biopon lantai. Itu pengalaman yang saya dapatkan agar teman-teman lebih dulu mempersiapkan segala sesuatunya agar tidak ada beban biaya di saat budidaya itu berjalan, karena beban biaya di saat budidaya itu berjalan itu jauh lebih tinggi daripada budidaya awal modal awal. Itu option yang kedua. Jadi yang ketiga itu tujuan kita membudidaya harus ditentukan terlebih dahulu, entah itu tujuannya untuk pakan unggas atau pakan ikan ataukah untuk dijual. Itu harus jelas teman-teman tujuannya untuk apa. Karena ini maggotnya ini pertumbuhannya semakin hari semakin kencang, semakin cepat. Seandainya untuk dijual itu mungkin akan kewalahan dengan hasil telur yang setiap hari dihasilkan. Ya mungkin ada ide-ide kreatif, mungkin maggotnya dibuat kering atau itu tujuannya. Tujuan harus jelas teman-teman. Option yang keempat yaitu sumber pakan. Sumber pakan maggot itu sangat penting. Karena banyak teman-teman yang menyepelekan sumber pakan. Sumber pakan itu terlebih dahulu harus jelas dan harus tahu sumbernya dari mana, entah dari limbah restoran, limbah pasar, atau limbah rumah tangga. Itu harus continue mungkin setiap 2 hari itu harus ada stok pakan. Saya menyetoknya seperti ini, difermentasi seperti ini stok pakannya. Itu semua limbah buah yang saya dapat di sini, limbah pasar dari limbah buah teman-teman. Option berikutnya biopon. Biopon itu terdiri dari beberapa karakter, yaitu
biopon pertama itu biopon penetasan. Biopon penetasan contohnya seperti ini. Biopon penetasan masih bisa kita pakai wadah-wadah seperti ini. 2. Biopon pembesaran. Biopon pembesaran ini teman-teman. Ini biopon pembesaran. Jadi biopon pembesaran ini tidak ada saluran migrasi. Jadi ini yang saya sebut dengan biopon pembesaran. Jadi kalau sudah besar dari sini, inilah tujuannya untuk kita dipakai untuk pakan ternak atau pakan ikan, atau ini biopon pembesaran. Terus yang berikutnya biopon khusus untuk penghasil prepupa. Jadi biopon migrasi prepupa itu seperti ini. Saya sudah siapkan semua. Nah ini nantinya akan menjadi biopon migrasi. Itu beberapa biopon. Ada 3 biopon yang teman-teman harus siapkan. Biopon penetasan, biopon pembesaran, dan biopon migrasi. Yang berikut lanjut kita membahas ke kandang. Jadi kandang itu harus posisinya jauh dari biopon, jauh dari peternakan, karena bau itu sangat mempengaruhi di saat lalat BSR itu bertelur. Tapi karena saya menggunakan sistem terbaru saya di sini, jadi saya memakai biopon penghasil prepupa dan langsung menghasilkan lalat. Nah ini posisi kandang lalatnya. Kriteria kandang lalat yang sebenarnya itu, yang pertama, irigasi di pinggiran itu harus, karena ini menghindari hama semut. Atapnya atap plastik transparan, dan kandang ini posisinya harus terkena sinar matahari, bila perlu mataharinya full. Nah, terus kerangka. Nah, kerangka ini saya sebetulnya mempunyai kesalahan. Kerangka kandangnya berada di dalam. Jadi kesalahan itu yang membuat saya, karena dulu awalnya saya pemula juga, ini di kerangkanya di dalam teman-teman. Jadi kemarin sempat dia bertelur di kerangka kandang. Tapi dengan pancingan yang saya pakai umpan yang lebih bagus, jadi dia sudah tidak bertelur lagi. Dulunya dia bertelur di celah-celah kayu seperti ini teman-teman, di kerangka kandang. Mungkin masih ada di sini. Nah, seperti ini. Dia bertelur di kerangka kandang. Jadi teman-teman kalau membuat kandangnya, usahakan lantainya di semen agar memudahkan kita untuk memungut yang lalat yang sudah mati. Yang kedua, jaringnya atau netnya itu harus berada di dalam kerangka. Jadi kerangka kandangnya usahakan berada di luar teman-teman. Itu. Nah jadi ini lalat saya sudah mulai dapat sinar matahari, jadi dia sudah beraktivitas kembali, saya juga sudah dikerumuni banyak lalat. Jadi kandangnya usahakan, saya juga mendapat permasalahan di sini. Di sini awalnya saya menghemat biaya untuk membuat kandangnya ini, saya menggunakan pakai kelambu bekas. Jadi kelambu bekas ini sebetulnya nggak tahan teman-teman, banyak yang lubang-lubang yang bocor. Saya rakit-rakit kembali. Jadi agar teman-teman tidak mengalami biaya yang pembengkakan di saat kandang itu rusak, itu lebih baik teman-teman menggunakan kandangnya itu dari apa namanya, yang jaring yang sudah biasa teman-teman lain gunakan, yang warna hijau itu bagus. Ini karena kelambunya ini berbahan dari kain, sedikit disentuh dia akan bocor. Nah ini seperti ini, kerangkanya ada di dalam, jadi dia bertelurnya di kerangka seperti ini teman-teman. Itu beberapa tips yang saya
sudah lewati, yang saya sudah jalani. Jadi kalau kita memulai ternak budidaya lalat BSF ini harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu, yang saya sudah bahas tadi, agar terhindar dari beban biaya yang timbul akibat permasalahan yang kita temukan di saat siklus ini berjalan. Karena beban biaya di saat perbaikan siklus berjalan itu biayanya lebih tinggi, dan memperbaikinya juga agak rumit, susah, karena contoh seperti kandang ini sudah dipenuhi dengan lalat. Seandainya ada kerusakan seperti lubang yang kemarin saya itu lubang, ya masih bisa ditempel sebetulnya, cuma ya itu menjadi kekhawatiran saya karena ini mudah lapuk. Jadi bahan bekas, kelambu bekas ini mudah lapuk. Ini banyak yang saya jarit-jarit. Jadi saran saya teman-teman, usahakan keluarkan modal semaksimal mungkin di awal. Jangan sampai menemukan masalah dan memerlukan biaya yang lebih ekstra di saat siklus sudah berjalan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri situasi lalat saya yang ada di ini. Jadi tadi saya lupa option terakhir, yaitu sumber bibit, teman-teman. Jadi sumber bibit itu bisa didapatkan dari berbagai sumber, yaitu yang pertama teman-teman bisa membeli telur untuk dijadikan bibit nantinya. Terus bisa juga membeli dari pupa, teman-teman, untuk dijadikan lalat. Dan yang terakhir bisa juga teman-teman dapatkan dari alam, yaitu memancing seperti yang saya lakukan yang pertama kali itu, yang mungkin teman-teman bisa lihat di video-video yang sudah lewat yang saya upload terlebih dahulu, caranya mancing itu bagaimana, karena saya berawal dari mancing di alam, teman-teman. Jadi itu 3 sumber yang teman-teman dapatkan untuk mendapatkan bibit, teman-teman. Membeli telur, prepupa, ataukah mancing dari alam.